Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da anak-anak, hari ini kita akan mempelajari akhir dari tahun ketiga Hijriah. Ya, akhir dari tahun ketiga Hijriah bisa dilihat di halaman 21 anak-anak, halaman kitab Sirah Nabawiyah Nurul Yakin ya. Halaman 21. Beberapa kejadian. Jadi ada beberapa kejadian yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Apa saja? Yang pertama yaitu pada tahun ketiga Hijrah Rasulullah mengawinkan putrinya dengan Utsman bin Affan. Ya, Rasulullah mengawinkan putrinya, anaknya Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum, dengan Utsman bin Affan setelah meninggal istrinya ya. Jadi yang bernama Ruqayyah. Jadi gini anak-anak, Rasulullah itu punya anak perempuan ya. Ada yang namanya Ruqayyah, ada yang namanya Ummi Kulsum, ada yang namanya Fatimah dan lain-lain ya. Kemudian anaknya putrinya Rasulullah yang pertama yang bernama Ruqayyah itu dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Nah, tahun ketiga Hijrah ini Ruqayyah meninggal. Ya, Ruqayyah meninggal, kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan anaknya yang lain ya, dengan anaknya yang lain yang namanya Ummi Kulsum ya. Jadi begitu anak-anak. Maka karena hal itu Sayyidina Utsman dijuluki Dzunnurain, itu Dzunnurain atau Dzannurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena anaknya Rasulullah dua dinikahi sama Utsman bin Affan ya. Setelah meninggal satu dinikahkan dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun itu juga Rasulullah menikah dengan Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar ya. Hafsah dinikahi oleh Rasulullah setelah suaminya meninggal karena luka tubuh yang dialami dalam perang Badar. Jadi Hafsah suaminya meninggal, kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hafsah ini anaknya Umar, berani, bagus. Ya, kemudian ada Zainab, anaknya Khuzaimah Al-Hilaliyah. Ya, berarti pada tahun itu Rasulullah menikah dengan dua orang. Kemudian pada tahun itu juga lahirlah Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib yang pertama. Ya, cucunya Rasulullah yang pertama ini Hasan bin Ali. Kemudian dalam tahun itu pula diharamkan khamar. Nah, pengharaman khamar ini anak-anak ada berapa tahapan ya. Tahun ketiga khamar itu awalnya diharamkan pertama kali yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, ini kalau kalian pengen tahu penjelasan pastinya, penjelasan rincinya ya, silakan kalian simak pengajian-pengajiannya Ustadz. Di situ ada beberapa yang Ustadz mengulas tentang ini ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kemudian ayat yang selanjutnya. Jadi pada awal permulaan Islam, sahabat itu tanya, ya Rasulullah, hukumnya khamar seperti apa? Maka turunlah ayat. Itu khamar masih boleh awal-awal ya. Kemudian setelah itu turun ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Mulai jangan mendekati sholat kalau seandainya Anda mabuk. Nah, selanjutnya baru diharamkan semuanya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum. Nah, mulai saat itu diharamkan semuanya ya. Kenapa khamar diharamkan? Karena berbahaya bagi akal, kesehatan dan harta, ngentekno duit ya, menghabiskan uang, merusak pikiran orang, kemudian merusak badan orang. Kemudian pada permulaan Islam khamar tidak diharamkan. Nah, diharamkan demi sedikit karena waktu itu pada saat itu masyarakat Arab itu sering minum khamar. Ya sama kayak masyarakat Barat ya, sama kayak kehidupan di Barat, Amerika dan lain-lain. Itu kan mereka sering minum khamar apa segala macam ya. Jadi awalnya rusak, kemudian dibimbing sedikit demi sedikit hingga tidak rusak. Nah, silakan kalian pelajari untuk ringkasan tahun ketiga Hijrah ya.
Silahkan kalian pelajari untuk ringkasan tahun ketiga hijrah. Ya, itu dipelajari sendiri karena yang jelas sudah Ustadz jelaskan. Kemudian tahun keempat hijrah. Soalnya dikerjakan nanti saja. Ya, nanti minggu depan aja dikerjakannya. Tugas kalian sekarang adalah mendengarkan penjelasan Ustadz. Ya, tugasnya sekarang mendengarkan penjelasannya Ustadz. Kemudian setelah itu difoto. Ustadz, saya sudah mendengarkan. Ya, sudah mendengarkan. Jadi yang difoto orangnya ya, sama lihat HP gini. Kalau ada tripod ya tripod, kalau tidak ada ya orangnya yang difoto. Jangan jangan HP-nya yang di screenshot. Kemudian tahun keempat hijrah, perang Bani Nadir. Dalam tahun keempat hijrah terjadilah perang Bani Nadir. Ya, dan perang Dzatur Riqa. Kemudian ada perang Badar akhir, tapi semuanya tidak sampai pertempuran kecuali perang Bani Nadir. Jadi Dzatur Riqa dan Badar akhir itu semua kabur, tidak sido perang. Rasulullah itu ada catatan kaki, Rasulullah berangkat pada perang Dzatur Riqa setelah perang Bani Nadir bersama 700 orang untuk memerangi beberapa kabilah dari negeri Najd. Ya, ada Bani Sa'labah dan Bani Mu'arib. Sampai di sana dengar mereka Rasulullah akan datang, lari semuanya ya, meninggal istri-istrinya dan anak-anak perempuannya semua wis ditinggal kabeh pokoknya wong wedokan ya. Akhirnya kemudian mereka takut ya. Nah, kemudian di antara mereka itu ada yang kembali memerangi beliau. Pada masa itu orang Islam sedang sholat khauf. Jadi ada sholat dalam perang namanya sholat khauf. Nanti penjelasannya. Ya. Perang Bani Nadir. Bani Nadir ialah suatu golongan dari Yahudi. Nah, kemarin yang pertama diperangi adalah Bani Qainuqa. Ya, sekarang adalah Bani Nadir. Bani Nadir ini suatu golongan Yahudi Madinah yang pernah mengadakan perjanjian agar tidak saling menyerang. Ternyata mereka menyerang duluan. Ya, suatu ketika Rasulullah berkunjung kepada mereka beserta para sahabatnya. Ketika diketahui kedatangan beliau, maka beberapa dari orang mereka sama berunding untuk membunuh beliau. Nah, ini begitu mereka dengar Rasulullah akan datang untuk mengunjungi Bani Nadir, langsung direncanakan sama mereka. Wah, ini Rasulullah akan datang. Ayo kita rencanakan untuk membunuh Rasulullah. Kurang ajar. Akhirnya hal itu diketahui oleh Rasulullah, maka Rasulullah segera lekas-lekaslah itu segera Rasulullah keluar dari tempat mereka dan diikuti oleh sahabatnya. Ya, begitu Rasulullah tahu kalau akan diserang, maka Rasulullah keluar dari tempatnya Bani Nadir itu bersama para sahabatnya. Ya. Oke anak-anak, nah itu ada juga penjelasan Badar akhir ya. Berangkat pada akhir 1.500 orang tentara laki-laki untuk memerangi Abu Sufyan yang telah membuat perjanjian pada perang Badar lalu. Ya, itu pokoknya penjelasannya kayak gitu, silahkan kalian baca sendiri. Kemudian karena pembahasannya gampang. Kemudian Rasulullah mengirimkan beberapa orang sahabatnya untuk mengusir mereka. Ya, jadi Bani Nadir diusir. Kenapa? Karena mereka berniat untuk membunuh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi mula-mula mereka menurut, tetapi kemudian menentang. Adapun sebab mereka menentang ketika diusir karena kawan mereka orang-orang munafik menyuruh mereka berkata, jangan kamu keluar dari negerimu. Ya. Inilah orang-orang munafik ya. Orang munafik itu manas-manasi Bani Nadir. Dah usah metu. Buat apa Anda mau diusir sama Rasulullah? Kalau Anda keluar, kami akan keluar bersama Anda. Kalau Anda mau ngelawan balik, kami lawan balik. Kami juga ikut melawan balik. Maka Rasulullah mengepung mereka hingga mereka minta keluar dari negerinya. Dikepung oleh Rasulullah. Sak orang munafiknya sekalian ya. Sak wong-wong sing ngelamak-ngelamak pisan dikepung juga. Jadi mereka keluar meninggalkan negerinya, membawa harta benda, kemudian orang-orang perempuan dan anak-anaknya, apa saja yang dapat dibawa kecuali alat perang. Jadi kemudian diusir sama Rasulullah karena mereka tidak mau
Ya, awalnya disuruh keluar baik-baik sama Rasulullah. Saya metuwo. Karena kenapa? Karena Anda melanggar perjanjian, disuruh keluar sama Rasulullah. Begitu disuruh keluar, awalnya mau, kemudian orang-orang munafik manas-manasi. Kayak apa kon metu? Ini tempat-tempat Anda. Akhirnya mereka tidak mau untuk keluar. Begitu mereka tidak mau keluar, dikepung sama Rasulullah tempatnya. Begitu dikepung sampai beberapa hari, akhirnya mereka, ya sudah ya Muhammad, kita mau keluar. Kita mau keluar dari tempat ini. Ya sudah, kata Rasulullah, Anda boleh keluar membawa harta benda yang cukup untuk dibawa. Nah, otomatis anak-anak mereka pada masa itu membawa makanan, ya. Lemari tidak mungkin dibawa, kasur yang besar-besar tidak mungkin dibawa. Ya. Yang jelas yang dibawa oleh mereka adalah peralatan yang bisa dibawa, yang tidak bisa dibawa ditinggal. Kusen-kusen pintu ya ditinggal, lawang-lawang jendela ditinggal. Ya paham ya anak-anak ya. Nah, kecuali alat perang, pedang, tameng tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa. Ya, itu anak-anak. Nah, itu adalah tahun keempat Hijrah. Jadi, tahun keempat ini ada perang yang bernama Perang Bani Nadir. Itu aja ya anak-anak ya. Soalnya dikerjakan enggak deh. Tugas kalian untuk mendengarkan Ustadz aja ya. Jadi tidak perlu mengerjakan soal dulu untuk sementara karena takut bosan Ustadz. Ustadz kalau nyuruh kalian mengerjakan tugas takut bosan Ustadz ya. Takut apa kaliannya bosan ngerjakan terus ya, apalagi tugas dari yang lain juga banyak. Ya sudah, itu aja tugasnya, untuk menyimak saja ya. Setelah mendengarkan Ustadz, di foto Ustadz saya sudah dengar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.